Shalom saudaraku. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, saya pinjam pujian dari pastor. Katakan uye. Uye. Katakan lebih keras. Uye. Lebih keras lagi. Uye. Oke, mari kita satukan doa. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Hingga kami sedang berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami satu persatu Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap ayat yang kami dengar merasuki hati kami dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan ya saudara ya, sampai pada saat ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini, di mana pada saat ini kita tahu lonjakan virus COVID-19 semakin gila. Hal yang menakutkan kemana kita melangkah pasti terjadi. Kita seakan-akan dihantui, kita seakan-akan takut kemanapun, bertemu orang takut, berjabatan tangan dengan orang takut, berbicara sama orang pun takut. Nah, tapi puji Tuhan, saudaraku, kita ini orang-orang yang masih terpilih, masih tidak termasuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kita masih mampu bertahan karena apa, saudaraku? Karena kita adalah pilihan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan kita adalah penuai yang akan dipilih Tuhan untuk menceritakan atau mengabarkan kabar baik. Nah, minggu lalu pastor sudah menjelaskan kepada kita. Ada yang ingat apa yang disampaikan pastor minggu lalu? Tentang apa, saudaraku? Ada yang ingat? Garam dan terang. Itu ya. Nah, itu dia. Itu yang disampaikan pastor. Bagaimana pastor menjelaskan bahwa garam dan terang tidak melakukan apapun untuk menjelaskan siapa dirinya. Garam dan terang tidak perlu mengungkapkan aku garam, aku terang. Dan dia tidak perlu mempublikasikan. Mereka tidak kenal aku, mereka tidak tahu siapa aku. Nah, itulah kita, saudaraku. Kita anak Tuhan, identitas kita adalah garam dan terang oleh karena kemurahan Allah. Kita dipilih dan dipanggil bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi semua murni karena kasih dan anugerah Allah. Itu sebabnya yang kita lakukan ialah menjadi garam dan terang itu sendiri, yang memenuhi panggilan kita untuk menyatakan kemuliaan Allah di kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan masih membahas atau mempelajari tentang di hati diri kita, yakni panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan yang Tuhan kehendaki untuk kita responi dalam melihat banyaknya jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan, banyaknya orang-orang yang belum mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang masih tanda kutip tersesat, jalannya tidak tahu bagaimana kemana mereka melangkah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab elektronik kita atau Alkitab kita ada nggak? Di Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah saatnya kita menuai. Kita buka Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Boleh kita baca bersama-sama karena tidak terlalu panjang. Kita baca secara bersama-sama saja, saudaraku. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan bahwa lagi di dalam musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan mana-mana yang sudah tumbuh dan matang untuk dituai. Sekarang sudah mulai telah menerima upahnya, dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab orang ini adalah dewasa, yang seorang mengandung dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan jangan datang memberikan hasil bersama mereka. Nah, sedikit pelajaran untuk kita, saudaraku, termasuk saya juga ya, di mana bisa kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus sering memakai ungkapan-ungkapan, kalau dalam bahasanya ungkapan-ungkapan figuratif, artinya ungkapan-ungkapan bahasa kiasan. Di sini Tuhan Yesus memakai penuaian gitu kan. Penuaian itu siapa? Nah, Tuhan Yesus sering memakai bahasa-bahasa ini ketika kita mendengar, pernah kita mendengar air hidup,
Air hidup itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus, ada di Yohanes. Nah kemudian makanan rohani. Makan rohani itu apa? Makanan rohani itu firman-firman Tuhan. Dan garam dan terang yang sudah disampaikan pastor kemarin. Dan hari ini kita akan belajar mengenai penuaian jiwa-jiwa. Nah saudaraku, di ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menuai. Kita kembali ke ayat ini, bagaimana bahwa waktunya telah tiba, ladang telah menguning. Maknanya bahwa banyak jiwa-jiwa yang siap untuk kita tuai, saudaraku. Banyak jiwa-jiwa yang sesungguhnya Tuhan inginkan untuk kita tuai. Panggilan Tuhan untuk kita menuai ini adalah kabar baik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kapan kita menuai dan bagaimana caranya, saudara? Kita lihat ayat 35, Yohanes 4 ayat 35 tadi. Nah, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata, Yesus berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, kapan kita menuai? Ini kata Yesus, saudaraku, sekarang, karena ladang-ladang sudah menguning. Dan istilahnya ladang itu adalah orang-orang yang membutuhkan kabar baik itu sudah banyak berserakan pada saat ini, saudaraku. Tuaian sudah siap untuk kita tuai, ladang-ladang sudah menguning. Dan itu waktunya, saudaraku, sekarang. Bagaimana caranya, saudaraku? Kalian tahu caranya? Nah, semua sesuatu, segala hal kita harus melakukan persiapan. Saudaraku, kalau mau gereja tadi persiapan juga kan? Mandi misalnya, kamu mandi kan tadi? Mandi kan? Mandi lah ya, kalau nggak mandi jangan ke gereja. Nah itu persiapan salah satu kita kalau mau ke gereja. Nah persiapan kita untuk menuai apa? Kalau kita mau ke ladang Tuhan, kita pasti bawa alat makeup, ya kan? Kita bawa cangkul kita, saudaraku, kita bawa parang kita bawa sabit kita. Nah itu yang akan kita bawa untuk menuai di ladang Tuhan. Artinya apa? Ini makna kiasan juga, saudaraku. Ladang Tuhan itu kita membawa cangkul dan sabit tadi atau parang itu adalah sebuah anugerah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, cangkul tadi itu adalah talenta. Sabit tadi itu adalah talenta yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, itu yang harus kita persiapkan, saudaraku, untuk melakukan penuaian. Talenta-talenta yang kita miliki, kita harus terus upgrade, kita terus harus asah gitu. Kayak pisau diasah, saudaraku, semakin diasah semakin tajam. Dan begitulah talenta kita yang harus terus kita asah. Nah itu, saudaraku, saya sedikit punya ilustrasi ya. Kalau kita sudah dikaruniakan Tuhan sebuah talenta, langkah baiknya kita lakukan dengan baik. Langkah baiknya kita lakukan tanpa menyimpang, tanpa melakukan sesuai dengan kemampuan kita atau kehendak kita gitu. Kalau Tuhan sudah mengaruniakan talenta, lakukan dengan kehendak Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada ilustrasi sedikit, saudaraku. Ilustrasinya, nah saya sedikit mengambil 3 orang di sini nama ya. Maaf ya, mungkin ada satu nama yang tidak baik di dalam kisah ilustrasi ini. Saya coba ilustrasi, ada 3 orang yang bernama Arman, Tambun, dan Petrus datang ya. Saya berkata Petrus bisa rencanakan. Terpaksa lah Josi ya. Ada 3 orang, Arman, Tambun, dan Josi. Mereka disuruh Tuhan untuk memikul salib, membawa salib yang besar dan berat ke puncak bukit. Di sana Tuhan sudah menanti mereka untuk menuju surga. Nah, di tengah perjalanan, maaf ya, di tengah perjalanan ini mereka bertiga ketemu gergaji. Bahwa salib yang berat tadi, besar tadi kan. Maaf saudara-saudara ya, muncullah sedikit hasutan dari Bro Arman ini tadi. Wih, bagaimana kalau kita potong aja ini salib tadi gitu kan, supaya ringan jalan kita, supaya jangan susah kita membawanya. Tapi langkah luar biasa, Tambun dan Josi tidak terhasut. Si Arman sendiri memotong gergaji, memotong salib itu tadi. Iya, otomatis setelah dia memotong gergaji salib tadi, dia dulu sampai ke puncak bukit untuk menemui Yesus. Dengan ringan dia membawa salibnya tadi, tinggal potongan aja gitu, diperkecil dia cuma menggendong kecil. Teman-temannya tadi membawa dengan berat, dengan susah payah sampai di puncak bukit. Nah di sini Arman tuh bingung. Bingungnya apa? Tuhan Yesus berada di seberang jurang. Di
Dia lalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara aku sampai untuk ke Engkau Tuhan? Aku sudah memberi jalan kepadamu, tapi Engkau mempermainkannya. Aku sudah memberikan alat untukmu, tapi Engkau merusaknya. Tibalah akhirnya Josie dan Arman setelah tidak berapa lama mereka melenggang lolos. Josie dan Tanggul. Makasih bro namanya. Dia mau yang jelek nih Bang. Oh dia bagus supaya dia tetap konsisten dengan kita tahu lah. Memang nggak kayak gitu kan. Bisa lebih dulu ya. Oh enggak ya. Nah itu dia kan. Sampailah Tanggul dan Josie. Tanggul dan Josie tadi melenggang dengan dia cakap menggunakan salib tadi menyeberang menuju Yesus. Sementara si Arman tinggal lagi. Nah itu saudaraku sedikit ilustrasi bagaimana Tuhan sudah mengaruniakan talenta kepada kita. Kita harus menggunakannya semaksimal mungkin dan menggunakannya dengan tidak menyimpang dengan kemauan kita. Taat juga itu salah satu contohnya bahwa kita ketika diberikan talenta kepada Tuhan, pelayanan, bahkan pelayanannya main drum. Jangan main drum yang nanti cuma satu stick pengarman gitu kan. Orang pun bukan wah gitu. Pikir orang si Panggaro nanti mengarman. Ya, nah itu dia salah satu contohnya ilustrasinya bahwa kita ketika mempersiapkan untuk menuai di dalam Tuhan, kita harus mempersiapkan talenta kita harus mengasah, kita harus menggunakannya dengan baik tanpa menyimpang. Nah itu saudaraku, kapan dan bagaimana caranya ketika kita sudah ditugaskan Tuhan untuk menuai? Kapan? Ya saat ini caranya dengan mengasah talenta kita. Selanjutnya siapa yang kita tuai saudara? Nah siapa? Ada yang tahu? Ya kita sendiri udah dalam penuai gitu, sebagai penuai. Nah Alkitab menjelaskan bahwa kita adalah penuai yang Tuhan percayakan meski kita tidak turut menaburnya. Situ tadi ada di ayat 37 38 dari itu. Tuhan ingin kita bergerak menuai jiwa-jiwa yang sudah Tuhan persiapkan. Tuhan ingin katakan, hai lihat sekelilingmu, banyak jiwa-jiwa yang siap untuk kita tuai. Banyak jiwa yang memerlukan pergerakan nyata kita sebagai pembawa kabar baik. Terlebih dalam masa pandemi ini saudaraku. Saya semalam mendengar bagaimana ya yang di lapangan Benteng begitu antusias orang untuk vaksin. Sampai ribuan berpadat-padatan. 2000-an saya dengar di lapangan Benteng orang berkumpul. Ini pertanda apa saudara? Pertanda yang manusia saat ini membutuhkan pertolongan. Ya, padahal pertolongan itu sebenarnya membayangkan diri dia juga gitu. Mengumpul orang rame-rame itu lebih riskan gitu, lebih menimbulkan resiko untuk timbulnya dia terdapat positif juga kan. Nah, tapi manusia itu tetap melakukannya. Nah, orang-orang seperti ini saudara kita bisa lihat kita coba buka di mana tadi? Mana jatuhnya ya? Kita lihat di Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Kita bisa sama-sama baca saudaraku. Dua-dua ya. Melihat orang banyak itu, bergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka adalah seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ini kita bisa lihat orang-orang yang cakap ya tanda kutipnya di lapangan Benteng tadi. Orang-orang yang seakan-akan seperti tanpa domba yang tidak bergembala. Mereka sudah mencari pertolongan lah. Orang-orang yang merasa ketakutan dengan hal apa? Dengan keadaan saat ini. Orang-orang seperti itu yang harus kita beri tuayan saudaraku. Di mana ketika manusia ini karakternya ya kalau sudah tersudut apapun dilakukan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan pun otomatis hari juga ke Tuhan. Ke vaksin tadi itu sementara, tapi ujung-ujungnya mereka mau berserah kemana? Bersandar kemana? Kepada Tuhan. Nah orang-orang yang putus asa ini pada saat ini, inilah momennya saudara. Momen-momen orang-orang yang banyak usah. Mereka merasa was-was dengan kehidupan selanjutnya. Apakah mereka mendapatkan surga? Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Nah orang-orang seperti itu yang harus kita tuai. Siapa? Nah orang-orang yang merasa ketakutan dengan keadaan saat ini. Nah itu saudaraku, bisa juga kita menggunakan Alfa. Nah, kita punya banyak program gereja. Dengan cara itu kita bisa melakukan penuaian.
dengan alpha course, alpha online, atau ibadah-ibadah kecil ya kan, atau Kak Presil sebagai mentor musik gitu kan, penuaian juga itu sebagai melakukan regenerasi untuk pelayan gitu kan. Jadi itu suatu cara juga untuk kita melakukan penuaian. Nah, orang-orangnya yang itu yang membutuhkan bagaimana kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang merasa ketakutan pada masa saat ini, saudara. Nah, kesimpulannya saudaraku, jangan hanya menghabiskan waktu untuk berandai-andai. Ketahuilah masa-masa saat inilah saudaraku, waktu yang sangat tepat untuk kita memulai penuaian. Mulailah melangkah dalam iman, lakukan dengan setia setiap perintahnya. Jangan pernah coba menyimpang kayak Bang Arman tadi dalam mengambil keputusan atau langkah cepat bro ya. Jadi saya agak takut diturun nanti saudaraku. Nah itu saudaraku, apapun permasalahan Tuhan akan berkarya. Saat Tuhan turun tangan, segalanya akan berlangsung dengan cepat. Karena inilah masa-masa penuaian, bukan suatu saat, tetapi saat ini juga saudaraku. Imani dan kerjakan bagian kita, maka kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, saudara. Ada amin, saudaraku? Amin. Ada amin? Amin. Mau jadi penuai? Amin. Atau dituai dulu sementara? Sudah cukuplah dituai, saudara ya. Jadilah penuai. Nah, saya akan menutup khotbah singkat saya pada pagi hari ini dengan sebuah lagu. Saya minta bawa kepada musik. Menyatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan saudaraku waktu yang Tuhan beri. Saya mengundang saudara untuk berdiri, kita akan nyanyikan ini bersama-sama. Tuhan, benar Tuhan. Hidup kami adalah kesempatan Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menjadi penuai-penuai, memberitakan kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana di masa-masa saat ini banyak jiwa-jiwa yang siap dituai, banyak jiwa-jiwa yang merasa tersesat,
untuk bisa dituai pada saatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa mendengarkan sebagai dari firman. Biarlah firman-Mu yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan memampukan kami, membuat kami melakukannya, mengaplikasinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.